PT Bangun Nusantara atau Wiratama Karya Nugraha ya. Alhamdulillah kita di Labuan ini meninjau kesiapan sumber daya alat dari mitra kerja kita. Ya, tentu ini bagian dari yang kita lakukan pembinaan juga. Bagaimana kelengkapan sebuah pusat pencampur, pusat produksi, apakah itu AMP, batching plant, stone crusher. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, dengan niat yang baik dari mitra kerja kita ini yang kita dorong dari tahun lalu. Lebih tahun lalu mungkin ya tidak seperti ini ya. Nah mungkin ini bisa jadi contoh bagaimana sebuah AMP itu dilindungi dari hujan, dari panas ya. Nah ini kemudian ini namanya pemanas ya, pakai apa namanya? Oil heater ya, pemanasan olnya. Kita tidak boleh lagi pakai kompor ya. Dulu ketel pakai kompor. Dan rangkaian di sana sudah ada tadi apa ini breaker untuk aspal beton dan laboratorium tadi ya sudah kita lihat juga. Kita harapkan ini bisa jadi contoh ke Kepulauan Buton tentunya, Buton Utara ya. Kita berkeliling kemarin di Raha juga ya. Lumayan perkembangan karena kita tidak bisa menuntut saja kerja di lapangan, tapi kita juga mengajak bagaimana ada jembatan timah juga ini, teman-teman sudah lihat bagaimana alat-alat ini dijaga dengan baik ya, dengan pemasangan atap. Mungkin biaya awal agak berat tapi sesungguhnya alat itu menjadi awet ya. Kemudian ada apa tadi di sana? Coil milling juga ada ya. Iya, jadi itu dari saya ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Dan tentu mungkin bagaimana strategi, bagaimana kiatnya mungkin bisa kita tanya Pak PPK ya, sehingga kontraktor kita di sini punya kemauan gitu ya. Nah ini perlu juga kita, mungkin Pak Budi bisa menyampaikan bagaimana upaya kepada kontraktor untuk melakukan pengadaan alat ini. Silakan mungkin bisa tanya dulu. Bisa Pak, untuk upaya-upaya apa yang telah Bapak lakukan sehingga kontraktor bisa melengkapi alat ini Pak? Jadi sebenarnya itu tidak lepas dari kepedulian Pak Kabalai bahwa untuk melakukan produksi itu semua harus lengkap, sehingga memang waktu itu kami menekankan tidak boleh melakukan produksi sebelum semua instalasi lengkap, sehingga mau tidak mau teman-teman penyedia jasa itu terdorong dan termotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ya syukurnya saya sangat merasa terbantu. Artinya saya berharap ke depan semua teman-teman penyedia jasa kita ketemu yang seperti ini, semua alat lengkap, fasilitas lengkap, begitupun dengan tenaga. Yang saya sangat mengapresiasi dari teman-teman penyedia jasa itu adalah semua tenaga di lini pekerjaan itu ada, quality, K3, mandor dan pelaksana itu lengkap, tidak digabung oleh satu orang, sehingga betul-betul memang memberdayakan semua tenaga insinyur yang ada, dan semua pekerjaan mempunyai kepala penanggung jawabnya masing-masing, sehingga memudahkan rantai komando kita di lapangan. Tentu tidak lepas juga bahwa kepedulian penyedia jasa harus tinggi, sehingga semua fasilitasnya ya saya pikir ini sangat komprehensif lah untuk kita. Semua alat di atap, material dijaga. Ya meskipun 1-2 hal mungkin masih ada kekurangan, tapi ini sudah sangat baik. Kami selalu peduli dan mengingatkan kepada supaya terinformasi ya. Pak siapa Pak? Akbar, Pak. Akbar ini JS-nya ya, PT Wiratama di sini. Ya mungkin Pak Akbar bisa sambil jalan ya, bisa menunjukkan apa ini. Kita ke sana mungkin dengan Pak PPK ya. Terus melihat PPR di sana, terakhir nanti mungkin menunjukkan bagaimana fasilitas lab dan ini ya. Silakan mungkin Pak PPK ya. Bisa Pak, ini nama alatnya apa ya, sama fungsinya Pak? Ini oil heater untuk pemanas aspal. Pemanas aspal, di sampingnya ini termos aspal yang kemarin dianjurkan sama Pak Kabalai supaya diadakan sebelum pengaspalan. Alhamdulillah respon direktur kami secepatnya juga diadakan. Stok produksinya kalau AMP 800 itu bisa kita kalau sampai malam bisa sampai 400 ton. Kalau sampai malam bisa sampai debutkan. Ini kenapa harus ada? Karena ini memang sesuai dengan spek ya. Iya. Jadi dengan pemanasan sistem oil heater ini aspal terbakar tidak langsung, sehingga risiko aspal hangus itu kecil sekali, dan suhu tetap terjaga di kondisi yang sama. Makanya memang ya spek menyarankan seperti itu.
aspal, abu batu, terus di sebelah sana ada medium 510, terus 12 Pak ada di depan saya juga 12. Dan setelah itu ya nanti diangkut ke Koblin pada saat mengaspal. Ini aspal Bram atau aspal Lawele yang kita pakai untuk campuran di hot mix-nya kita. Kemudian dia diolah lagi masuk di Koblin Lambreaker untuk menghancurkan, menghaluskan di sini. Kemudian dia nanti tertransfer ke atas Pak, KMP. Cold bin yang dimana kita menempatkan agregat halus sesuai ukurannya. Mulai kita memisahkan agregat kasar, agregat medium, agregat halus yang nanti akan mengalir melalui konveyor naik ke Layar. ya konveyor, terus nanti dipanaskan sesuai dengan bukaan dari bukaan dari binnya, sesuai dengan komposisi mix desainnya. Menjelaskan tentang cara pembuatan aspal konkrit wearing course atau ACWC. Itu bahan-bahannya adalah batu 12, lalu ada batu medium dan abu batu. Ketiganya ini kami peroleh, kami asalnya dari Palu. Lalu untuk aspal ada 2 jenis aspal. Yang pertama aspal minyak dari Kendari, dan aspal buton, aspal alami berasal dari Lawele. Jadi setelah ada komposisi yang telah ditentukan, kita campur semua fraksi ini, kita panaskan di sini. Untuk material kita panaskan sampai suhu 170. Setelah mencapai 170 kita masukkan aspal minyak, dicampur sampai suhu 150. Setelah homogen semuanya, kita padatkan di sini. Kita masukkan benda uji sekitar 1200 gram, lalu ditumbuk bolak-balik sebanyak 75 tumbukan. 75 atas, terus dibalik 75 lagi yang di bawah. Setelah dipanaskan sampai suhu 150 derajat Celcius, kita masukkan ke alat pemadat ini. Untuk satu benda uji sebanyak 1200 gram kurang lebih, dimasukkan lalu ditumbuk sebanyak 75 tumbukan. Oke, setelah 75 tumbukan, terus di benda ujinya dibalik lagi, terus ditumbuk lagi sebanyak 75 tumbukan. Setelah dari sini benda ujinya kita keluarkan di sini. Nama alatnya itu extruder, dipakai apa namanya ini? Dongkrak. Dongkrak.
sampai keluar seperti ini. Langsung lanjut. Selanjutnya itu kita akan uji berat jenisnya. Yang pertama kita timbang kering dulu. Ini belum ada perlakuan apa-apa, timbang kering saja. Timbang berapa gram, 1200 lebih atau kurang. Setelah itu kita rendam selama 24 jam. Besoknya lagi 24 jam, lalu kita timbang dalam air. Nih, ada nyamuknya kita seperti itu. Lalu ada namanya berat SSD. SSD itu maksudnya di dalamnya masih basah tapi di luarnya sudah kering permukaan. Jadi ini kita lap, lalu ditimbang lagi. Kita dapatkan berat jenisnya dari perhitungan itu. 20 menit kita keluarkan. Kita masukkan ke foldernya untuk uji marsal. Di uji marsal ini kita ada 2 pembacaan. Yang pertama itu ada baca stabilitasnya, yang kedua ada flow-nya.